welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Dian. Hari ini kita bakalan ngebahas mengenai komparatif dan superlatif. Nah, jadi komparatif dan superlatif ini keduanya itu berfungsi untuk membandingkan. Tapi bedanya kalau komparatif ini dia membandingkan antara dua hal yang berbeda. Namun, kalau misalkan superlatif itu dia membandingkan satu hal secara keseluruhan. Selain itu, kalau misalkan komparatif itu artinya itu lebih. Dia membahas sesuatu yang berhubungan dengan lebih. Apakah lebih baik dari bla 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 ataupun lebih tinggi dari bla bla bla. Kalau superlatif itu dia bisa dimaknai sebagai adjektif ataupun kata sifat yang berarti paling, misalkan paling tinggi ataupun paling terkenal gitu. Nah, jadi sekarang kita bakalan ngebahas secara detail mengenai komparatif dan superlatif. Yang pertama ada comparative adjective. Jadi secara makna, comparative adjective ini yaitu membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda. Dan dia maknanya itu atau artinya itu lebih. Secara mudahnya kalau misalnya komparatif itu dia lebih artinya. Nah, jadi yang dibandingkan itu adalah adjektif atau kata sifat ya. Rumusnya itu ada dua. Misalkan adjektifnya itu dia hanya satu suku kata, maka gunakan rumus yang ini. Adjektif ditambah er ditambah than. Tapi kalau misalkan adjektifnya atau kata sifatnya itu lebih dari satu suku kata, misalkan 2, 3 atau lebih, maka gunakan rumus yang ini. More ditambah adjektif ditambah than. Nah, langsung aja ke contoh ya. Yang pertama, ini menggunakan satu suku kata, yaitu kata dasarnya hot. Nah, jadi kalimatnya Surabaya is hotter than Jogja. Nah, hot kan hot hanya satu suku kata. Jadi dia menggunakan rumus yang ini. Ini udah aku garis bawahi. Jadi adjektif di sini kan hot. Karena menggunakan komparatif dia menggunakan ditambahkan er. Jadinya hotter. Dan ditambahkan than sebagai perbandingan. Yang artinya Surabaya itu lebih panas daripada Jogja. Jadi kan lebih di sini kan, lebih. Jadi lebih panas. Next, ini adalah contoh kata sifat yang lebih dari satu suku kata, yaitu popular. Kan popular, ada 3 suku kata. Yaitu Kak Jill is more popular than KKI. Yang artinya Kak Jill lebih terkenal ataupun lebih populer daripada KKI. Jadi kan ini pakai rumus yang ini. Jadi menggunakan setelah subjek auxiliary menggunakan more, adjektifnya popular, adjektifnya, kemudian menggunakan than sebagai perbandingan. Selanjutnya ada superlative adjective. Kalau superlatif ini dia membandingkan satu hal dengan keseluruhan dan bisa dimaknai sebagai paling. Adjektifnya itu ditambahkan kata paling. Jika adjektifnya itu satu suku kata, maka gunakan rumus yang ini. The ditambah adjektif, ditambah est, ditambah preposisi in ataupun of. Disesuaikan dengan nanti di depannya atau objeknya itu apa. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu suku kata, baik itu 2 atau 3 atau selebihnya, maka gunakan rumus yang ini. The ditambah most, ditambah adjektif, ditambah in atau of. Langsung ke contoh. Yang pertama ada Mount Everest is the highest mountain in the world. Nah, jadi kan ini kata dasarnya high atau artinya tinggi kan. Kan high itu cuma satu ya, dia nggak 2 ataupun 3 suku kata. Maka karena dia satu suku kata, tinggal ditambahkan est di belakangnya. Jadi highest. Menggunakan, jangan lupa juga menggunakan artikelnya. Jadinya the highest. Dan preposisinya di sini menggunakan in. Jadi artinya Gunung Everest adalah gunung yang paling tinggi di dunia. Jadi di sini artinya yang paling tinggi, seperti yang ini, paling menggunakan kata paling. Yang kedua ada Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Kalau yang ini kata sifatnya itu dangerous. Dangerous, ada 3 suku kata. Jadi menggunakan rumus yang kedua, yaitu the most dangerous. Pakai the, most, dan adjektifnya itu apa. Dan di sini preposisinya menggunakan in juga. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu apa? Cuman satu, yaitu jika terdapat adjektif yang memiliki 2 suku kata dan akhirannya itu y dan le.
maka gunakanlah akhiran er untuk yang komparatif atau yang ini, menggunakan akhiran ini, ataupun the bla 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 est untuk menyatakan superlatif seperti yang ini, the est. Khusus untuk kata sifat yang dia dua suku kata dan akhirannya itu y dan le. Ingat ya teman-teman. Contohnya, yang pertama ada happy. Happy kan happy, ada dua suku kata kan, dan akhirannya itu kan y, nih, y. Jadi kalau misalkan akhirannya y itu ketika diubah menjadi akhiran er ataupun de est, maka y-nya itu diganti jadi huruf i, kemudian tinggal ditambah, kalau misalkan komparatif tinggal ditambah er, jadinya happier. Dan kalau misalkan yang superlatif, jadinya ditambahkan est nih, jadi the happiest. Jangan nanti teman-teman malah ngubahnya gini, bukan happier tapi more happy, itu salah. Yang benar itu happier. Dan ini juga jangan teman-teman jadi buatnya the most happy, salah. Yang benar adalah the happiest. Next ada simple. Nih kan simple ini kan akhiran le kan, dan dia dua suku kata, sim dan pel, yang artinya sederhana. Nah, karena dia dua suku kata dan akhirannya le, jadi dia ditambahkan er di ujungnya untuk yang komparatif, jadinya simpler, dan untuk yang superlatif jadinya the simplest. Jangan nanti ini dibuat jadi the more simple dan the most simplest, itu salah. Oke? Jadi setiap kata itu, suku kata memiliki peraturan yang berbeda-beda, dan jangan sampai salah menggunakannya. Selanjutnya di komparatif dan superlatif itu dia memiliki kata sifat yang beraturan dan juga ada yang tidak beraturan. Pertama aku bakal ngebahas dulu yang beraturannya itu gimana. Nah, contohnya ini yang satu suku kata. Ini satu suku kata ya teman-teman. Ini tall, contohnya itu tall ataupun tinggi. Nah, karena ini beraturan, jadi dia tinggal ditambah aja kalau misalkan satu suku kata dan itu dia komparatif, maka tinggal ditambah er ujungnya, jadi taller, lebih tinggi. Dan kalau misalkan superlatif tinggal ditambah ditambah est, the tallest, artinya yang paling tinggi. Ini untuk satu suku kata. Yang kedua ini busy. Busy, berarti ya dua suku kata. Nah, karena ini busy dua suku kata, dan coba perhatikan di akhirnya itu huruf y ataupun le atau enggak. Nah, ini kebetulan adalah di akhirnya itu huruf Y. Jadi ketentuannya sama kayak yang tadi, yang happy tadi. Yang pertama, Y-nya diganti huruf I, kemudian ditambah ER. Untuk yang komparatif, jadinya busier. Dan untuk yang superlatif, juga begitu, jadi ditambah EST. The bla 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 EST, jadinya the busiest. Jangan pakainya more busy dan the most busy, itu salah. Pakainya busier dan the busiest. Oke, dan yang ini yang ketiga ada yang important, berarti tiga suku kata ya. Important, tiga suku kata yang artinya penting. Karena dia tiga suku kata, jadi tinggal ditambahkan more ataupun the most. More important dan the most important. Nah, ada juga yang tidak beraturan. Tidak beraturan ini maksudnya dia berubah bentuknya. Yang pertama, ada good. Good ini dia bentuk komparatifnya itu better dan superlatifnya best. Jadi kalau kamu mau bilang lebih baik, jangan bilangnya more good, itu salah. Yang benar itu better. You are better than me. Kamu lebih baik daripada aku, gitu. Kemudian kalau misalkan mau bilangnya paling baik, jangan bilangnya the most good, itu salah. Karena yang benar itu best. Oke? You are the best, kamu adalah yang paling baik, gitu. Kemudian untuk yang kedua ada bad. Bad artinya buruk. Kalau buruk itu komparatifnya, kalau kita mau bilang lebih buruk, jangan bilang more bad. Tapi yang benar adalah worse. Dan kalau paling buruk itu worst. Jangan sampai salah ya. Next ada little. Kalau little ini kan sedikit. Jadi kalau misalkan lebih sedikit, penyebutannya itu less. Dan kalau yang paling sedikit, least. Next ada much ataupun many. Keduanya ini, kalau misalkan mau bilang lebih banyak, bilangnya more. Dan paling banyak, bilangnya most. Oke? Dan yang terakhir ada far. Kalau far ini,
dia komparatifnya itu further ataupun farther, dan superlatifnya furthest ataupun farthest. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai komparatif dan superlatif terhadap adjektif. Gimana teman-teman? Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya, supaya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you for watching this video. Goodbye!